Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Putri Dwinanda, NIM 19231049 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, kelas D. Yang terhormat Bapak Dr. Aulia Azhar MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua contoh studi kasus yang bertemakan perubahan iklim, yang mana studi kasus ini saya ambil dari dua buah artikel. Untuk artikel pertama dengan judul Identifikasi Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Tanaman Padi di Kabupaten Jember, yang mana nama jurnal artikel ini ialah Jurnal Teknik ITS dengan tahun terbit 2019 dengan nama penulis Muhammad Lutfi Hidayatullah dan Belinda Ulfa Aulia dengan volume 8 nomor 2. Nah, jurnal ini terindeks Sinta 5. Hasilnya yaitu dilakukan penelitian tentang pengidentifikasian dampak perubahan iklim terhadap pertanian tanaman padi. Pada penelitian ini, wilayah yang berlokasi di Kecamatan Kencong terdiri dari 3 desa, yang mana Desa Kencong, Desa Paseban, dan juga Desa Cakru. Sedangkan untuk Kecamatan Gumukmas berlokasi di Desa Kapanjen, yang mana metode analisis dari penelitian ini dilakukan melalui konten analisis. Sedangkan metode pengumpulan datanya yaitu dilakukan dengan survei sekunder dan juga survei primer. Kemudian jika survei primer dilakukan dengan cara langsung ke lapangan dan juga wawancara dengan responden. Nah, untuk survei sekunder dilakukan dengan cara survei instansional. Nah, berdasarkan grafik kemunculan variabel, dampak perubahan iklim yang paling sering muncul ketika transkrip hasil wawancara adalah dampak perubahan curah hujan terhadap sumber daya. Kemudian meningkatnya ancaman bencana, penurunan indeks pertanaman, serta peningkatan organisme pengganggu tanaman. Dampak dari adanya perubahan curah hujan terhadap sumber daya lahan yakni adanya ancaman hilangnya sumber daya lahan sekitar 300 hektar di Kecamatan Kencong. Nah, untuk di Desa Cakru, Kecamatan Kencong, akibatnya adanya peningkatan curah hujan mengakibatkan lahan pesawahan tergenang menjadi rawa. Nah, ketika curah hujan meningkat, ancaman banjir juga meningkat. Namun, ketika curah hujan menurun, akan berdampak pada kekeringan, utamanya pada area sawah yang jauh dari pintu air, seperti di Desa Cakru dan juga di Desa Paseban di Kecamatan Kencong dan juga Desa Kepanjen di Kecamatan Gumukmas. Nah, untuk kualitas hasil, terjadinya penurunan kualitas hasil dari produksi padi utamanya ketika kurangnya ketersediaan air atau curah hujan menurun. Nah, gabah tidak akan penuh oleh padi, sehingga dikatakan kualitasnya akan dapat menurun. Nah, kasus yang kedua dengan judul Indikasi Perubahan Iklim dan Dampaknya Terhadap Produksi Padi di Indonesia dengan nama Jurnal Agro dengan tahun terbit 2018, nama penulis Ruminta, Handoko, dan juga Jatinurmala dengan volume 5 nomor 1. Kemudian jurnal ini terindeks Sinta 2. Nah, dilakukan penelitian tentang indikasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap produksi padi di Indonesia, yang mana penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan juga di Malang Raya, Jawa Timur. Nah, metode pengumpulan data menggunakan survei observasi dan juga arsip. Dan untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi eksplanatif yang merupakan jenis analisis gabungan kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, berdasarkan hasil penelitian, hasil kajian menunjukkan bahwa di wilayah Indonesia telah mengalami perubahan iklim yang ditunjukkan dengan berubahnya pola curah hujan dan hari hujan. Nah, serta kecenderungan menurunnya curah hujan dan juga distribusi dari curah hujan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Sumatera Selatan mempunyai tingkat kerentanan akibat dari perubahan iklim pada level sangat tinggi karena lahan pertaniannya didominasi lahan non-irigasi dan juga rawa. Nah, selanjutnya, jadi perubahan iklim menyebabkan cukup rentan terhadap penurunan luas panen dan juga produksi padi di Indonesia seperti di daerah Sumatera Selatan dan juga di Malang Raya. Nah, Indonesia harus melakukan adaptasi strategis untuk mengantisipasi dan mencegah penurunan produksi dari tanaman padi. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.